materi bab 9, yaitu menciptakan ekuitas merek. Saya Siti Aisyah selaku moderator dan presenter 1 dengan NPM 124020543. Dan saya Nita Sofia Ramadhani sebagai presenter 2 dengan NPM 124020514. Saya Sinabila Baiti dengan NPM 124020506 selaku presenter 3. Saya Mariantina Rafifa dengan nomor NPM 124020509 sebagai presenter keempat. Saya Nurlani dengan nomor NPM 124020534 sebagai presenter keempat. Dan saya Salwa Aditya dengan NPM 124020404 presenter ke-6. Baik, sekian untuk perkenalannya, kita akan lanjut dengan materi. Baik, di sini akan membahas tentang menciptakan ekuitas merek. Next, di sini apa sih ekuitas merek itu? Jadi, menurut American Manufacturing Association, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu dan membedakan dari pesaingnya. Lalu yang kedua ada peran merek. Yang pertama sebagai identifikasi dan akuntabilitas. Merek memungkinkan konsumen menilai produk dan menuntut akuntabilitas dari produsen atau distributor. Lalu konsumen dapat belajar dari pengalaman penggunaan produk dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh merek tersebut. Itu sebagai pengambil keputusan konsumen. Jadi merek itu membantu konsumen untuk menentukan produk mana yang dibutuhkan oleh konsumen, kebutuhan mereka. Lalu merek memberikan kepercayaan untuk mengurangi risiko dari pembelian. Jadi mengurangi risiko itu kita membeli suatu produk yang misalnya kita tuh percaya akan merek tersebut. Jadi kita tuh bisa tahu nih, oh berarti risiko yang akan kita dapat ketika membeli suatu produk itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi kita tuh udah mengenal merek tersebut. Contohnya kayak Nike, kita tuh udah berarti Nike bagus nih. Jadi itu kita bisa mengurangi risiko pembeliannya karena mengetahui merek tersebut. Selanjutnya, next. Terus fungsi bagi perusahaan itu sebagai penyederhana logistik. Merek membantu mengolah persediaan dan pencatatan. Lalu kedua itu ada perlindungan hukum. Nama dan desain merek dapat dilindungi pada paten, cipta, dan kemasan. Lalu ada aset berharga. Kekayaan intelektual memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Selanjutnya ada loyalitas merek. Loyalitas merek meningkatkan permintaan yang konsisten dan menciptakan hambatan bagi pesaing. Konsumen bersedia membayar lebih untuk merek yang dipercaya. Jadi konsumen itu akan lebih loyalitas kepada merek yang mereka tuh percaya, mereka tuh pasti bagus gitu. Jadi konsumen akan bersedia untuk membayar lebih. Selanjutnya ada pelemahan dan perubahan dalam perubahan merek. Perubahan merek dapat menurunkan loyalitas jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Seperti contohnya itu Federal Department Store yang mengganti nama Marshall Fitch menjadi Macy. Itu konsumen itu akan bingung dan merasa kayak apakah dengan digantinya merek itu akan menurunkan kualitas produk tersebut atau tidak. Next. Di sini ada ruang lingkup penetapan merek. Jadi penetapan merek adalah memberi kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek menciptakan perbedaan antara produk. Dengan adanya branding ini, kita akan bisa membedakan antara produk satu dan produk lainnya. Lalu penetapan merek menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa. Dengan adanya branding tersebut, konsumen akan tahu nih pengetahuan tentang merek tersebut tuh seperti apa. Contohnya kayak di sini ada kayak Fanta, Pizza Hut, Burger, terus kayak kita tahu ada Pepsi dan lain-lain. Baik, di sini ruang lingkup penetapan merek di pasar. Pemasar dapat menetapkan penetapan merek hampir di setiap tempat dimanapun konsumen punya pilihan. Lalu untuk perusahaan dapat menetapkan merek untuk barang fisik seperti Sampo Peti, terus Sampo Clear, terus jasa kayak Singapore Airlines, Garuda Airlines, lalu kayak toko tuh ada Alfamart, Indomaret, orang tuh kayak ada Tony Hawk, lalu ide itu ada kayak perdagangan bebas dan lain-lain. Next. Di sini akan mendefinisikan ekuitas merek. Apa sih ekuitas merek itu? Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek berbasis jenis pelanggan atau customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasar tersebut.
Lalu bagaimana sih penetapan market dapat berhasil? Yang pertama tuh kenalin dulu dari target audience. Jadi kita tuh sebagai misalnya punya perusahaan yang harus mengenal dulu audiens yang kita berikan atau konsumen yang akan menikmati produk yang kita jual. Lalu yang kedua itu adalah tentukan nilai dari keunikan merek. Jadi suatu merek itu harus beda, harus memiliki value tersendiri, tidak sama dengan yang lainnya. Lalu menciptakan identitas merek yang konsisten. Jadi konsistensi ini tidak berubah-ubah agar suatu konsumen itu percaya akan merek tersebut. Lalu ada keunggulan pemasaran merek kuat. Itu pertama itu adalah memperbaiki persepsi kinerja produk, yang kedua itu loyalitas lebih besar, lalu yang ketiga itu tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Dengan kita pemasarannya kuat, maka kita tidak akan mudah untuk rentan terhadap persaingan pasar yang kompetitif gitu. Selanjutnya itu ada ekuitas sebagai jembatan. Jembatan di sini jembatan merek memastikan bahwa investasi masa lalu tetap relevan untuk menciptakan nilai dimasukkan bagi konsumen dan perusahaan. Fungsi jembatan merek ini itu membantu menjaga loyalitas konsumen melalui pengalaman konsisten terhadap produk yang jatuh. Jadi sebagai jembatan untuk kita tuh konsisten akan produk tersebut, tidak berubah-ubah, tidak semakin jelek, malah semakin bagus gitu. Next, ini ada model ekuitas merek. Yang pertama itu ada penilai aset merek. 5 komponen ekuitas merek menurut Brand Asset Evaluator. Ada yang pertama itu diferensiasi atau differentiation. Jadi itu mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Lalu yang kedua itu ada energi. Energi itu mengukur arti momentum merek. Lalu ketiga ada relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat ada harga diri, yaitu seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Lalu kelima ada pengetahuan atau knowledge, yaitu mengukur kadar kerabahan dan keintiman konsumen dengan merek. Jadi di sini ada tabel atau diagram dari reputasi merek. Di sini ada yang tertukis, contohnya itu ada kayak Yuhan, terus yang lagi ini tuh yang baru atau berkembang kayak ada Air France, terus ada Sephora, terus ini tuh ada yang meningkat atau mendekati naik itu ada kayak IKEA, ada misalnya Red Bull, lalu BCA, terus di sini ada leadership itu yang paling tinggi tangga dari ininya itu ada kayak misalnya ada Disney, ada Google, ada Nike, ada Pringles. Dan di sini ada yang beberapa yang tadi naik tapi sekarang tuh kayak contohnya itu ada Kmart, terus ada Kodak, terus ada ini Burger King gitu. Jadi ada yang brand. Konsultan riset pemasaran Gilbert Brown dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brand, di mana intinya terdapat piramid brand dinamik. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Next. Lalu yang ketiga ada model Eker. Model Eker merupakan manajemen merek digunakan untuk mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik, mewakili tujuan dan janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang aspirasi. Di sini ada diagramnya atau ada gambarnya. Di sini ada kayak hubungan yang lemah itu berarti rendah, yang dari pengeluaran kategori. Di sini ada hubungan yang kuat atau pangsa tinggi dari pengeluaran kategori. Di sini ada kehadiran, ada relevansi, ada kinerja, keunggulan dan terikat. Jadi ini naik suatu memandang naik dari bawah ke atas. Di sini kayak apa saja, apakah saya mengetahui, apakah ia melakukan sesuatu, dapatkah ia menghantarkan, apakah ia melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan lainnya. Tidak ada yang di bagian atas ini, jadi tidak ada yang mengalahkan gitu. Selanjutnya itu ada model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada keutamaan merek itu seberapa penting atau seberapa mudah pelanggan untuk mengetahui merek tersebut dalam situasi pembelian. Lalu yang kedua itu ada kinerja merek.
Kejadian itu seberapa baik produk jasa memenuhi kebutuhan fungsional dari pelanggan. Yang ketiga ada pencitraan merek, menggambarkan sifat estetik produk atau jasa, termasuk cara di mana merek berusaha memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial pelanggan. Yang keempat ada penilaian merek. Penilaian merek ini berfokus pada pendapat atau ekspresi pribadi dari pelanggan. Ada perasaan merek, adalah respon atau reaksi emosional pelanggan terhadap merek tersebut. Lalu terakhir ada resonansi merek. Jadi mengacu pada sifat hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana mereka tuh merasa sinkron dengan merek tersebut. Di sini ada piramida resonansi merek. Di sini ada kayak keutamaan, ada kinerja, pencitraan. Terus ini ada penilaian, perasaan, dan resonansi. Semakin naik semakin tinggi dari merek tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun ekuitas merek. Nah, pemasaran membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen dan tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasaran maupun bukan. Nah, yang pertama ada dengan memilih elemen merek. Nah, di memilih elemen merek ini ada 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek. Yang nomor satu ada dapat diingat. Kayak seberapa mudah sih elemen merek itu diingat dan dikenali oleh banyak orang. Nah, yang kedua ada berarti. Apakah elemen itu mengidentifikasikan kategori yang hubungan dengannya atau berarti dengan produk yang dijualnya. Terus yang ketiga dapat disukai, yaitu seberapa menarik estetika elemen merek. Apakah elemen merek itu dapat disukai secara visual, secara verbal, dan secara lain. Yang keempat ada dapat ditransfer. Nah, apakah elemen merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda. Nah, yang kelima ada dapat disesuaikan. Seberapa mudah sih elemen merek itu disesuaikan dan diperbarui. Yang keenam ada dapat dilindungi. Nah, seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi secara hukum. Yang kedua ada merancang kegiatan pemasaran holistik. Nah, pemasaran menciptakan kotak merek dan membangun ekuitas merek melalui banyak jalan seperti klub dan komunitas konsumen, pameran dagang, pemasaran acara, sponsor, kunjungan publik, hubungan masyarakat dan konferensi pers, serta pemasaran yang bertujuan sosial. Next. Nah, prinsip penting untuk penetapan merek internal adalah A. Memilih saat yang tepat. Yang kedua ada menghubungkan pemasaran internal dan eksternal. Yang ketiga menghidupkan merek bagi karyawan. Nah, yang selanjutnya ada mengangkat asosiasi sekunder. Cara yang ketiga adalah mengangkat asosiasi sekunder. Nah, asosiasi merek atau sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri melalui identifikasi asal produk dengan wilayah atau geografis lain atau melalui identifikasi asal produk dan dengan saluran distribusi atau melalui strategi saluran. Begitu pula dengan merek lain atau melalui bahan atau pemerekan bersama, melalui karakter atau melalui lisensi juru bicara atau melalui pensponsoran dan acara olahraga atau budaya. Nah, di sini kita bisa lihat ada standar pengajuan merek. Nah, dari merek lain menghubungkan antara aliansi, bahan, perusahaan, dan keluasan. Yang kedua ada orang. Orang itu meliputi kayak sponsor, karyawan. Nah, di merek itu ada barang. Barang ada meliputi acara, gerakan amal, persponsoran pihak ketiga. Nah, yang terakhir ada tempat. Di tempat ini ada negara asal dan saluran. Nah, selanjutnya adalah mengukur ekuitas merek. Karena pengukuran merek terletak dalam pikiran konsumen dan cara merek mengubah respon terhadap pemasaran. Ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Antara lain, pendekatan tidak langsung, yaitu menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Yang kedua ada pendekatan langsung, yaitu dengan cara menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Kedua pendekatan umum ini saling melengkapi dan pemasar dapat menerapkan keduanya. Dengan kata lain, agar ekuitas merek dapat melaksanakan fungsi strategis yang berguna dan memandu keputusan pemasaran. Pemasar ini harus benar-benar memahami
dan juga bagaimana bila sumber-sumber dan hasil ini berubah seiring berjalannya waktu. Next. Nah, selanjutnya ada penilaian merek, yang dimana pemasar harus membedakan ekuitas merek dengan penilaian merek atau brand valuation, yaitu pekerjaan memperkirakan nilai keuangan total dari merek. Karena di perusahaan-perusahaan terkenal, nilai merek umumnya lebih dari setengah total kapasitas pasar perusahaan. Dan di sini aku mau ngejelasin tentang namanya mengelola ekuitas merek. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pentingnya rencana jangka panjang atau plan kedepannya suatu merek itu harus kayak gimana. Nah, keberhasilan merek bergantung pada bagaimana pelanggan merespon kegiatan pemasaran. Pengelolaan merek yang baik juga dapat membantu mencapai kesuksesan pemasaran di masa depan. Terus, cara menentukan nilai sebuah merek. Yang pertama itu ada namanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu kita harus memahami nih kelompok pelanggan dan membagi pasar agar tahu potensi merek tersebut dapat berkembang di kelompok pelanggan tersebut kayak gimana. Terus kalau misalnya udah, kita tentuin juga nih nanti orang-orang yang mau kita targetin untuk merek tersebut tuh siapa aja gitu. Terus yang kedua itu ada namanya analisis keuangan. Analisis keuangan itu kita harus menghitung pendapatan, laba, biaya untuk menilai performa suatu merek. Terus yang ketiga ada penilaian merek. Penilaian merek ini tuh didapatkan dari bagaimana cara pelanggan itu merespon terhadap merek yang kita buat. Jadi kayak mereka itu memberikan feedback kepada kita kepuasan mereka terhadap merek yang kita buat. Terus yang keempat itu ada namanya kekuatan merek. Kekuatan merek itu tuh gimana caranya melihat seberapa besar sih merek kita itu bisa bersaing dengan merek-merek yang beredar di luar sana. Terus habis itu yang terakhir itu ada namanya perhitungan nilai. Perhitungan nilai itu menilai nilai merek saat ini berdasarkan laba di masa depan yang kita harapkan ke depannya gimana. Terus ada juga yang namanya cara menguatkan merek. Cara menguatkan merek itu ada dua. Yang pertama itu harus konsisten. Tetap konsisten dengan pesan dan nilai yang disampaikan merek dari awal. Jadi kita tuh harus konsisten terhadap visi-misi yang dibuat dari sejak awal kita membuat merek gitu. Terus yang kedua itu ada namanya inovasi dan renovasi. Sebuah merek itu harus mengikuti perkembangan tren tanpa menghilangkan identitasnya. Jadi kita boleh melakukan inovasi dan renovasi, tapi kita harus tetap berpegang teguh dari visi dan misi yang kita awal buatnya. Next. Jadi revitalisasi merek ini yang dimaksud itu kayak kita harus menciptakan kembali atau membangkitkan kembali suatu merek yang hampir mundur atau hampir bangkrut. Nih, terus ada kayak juga ketika merek mulai kehilangan daya tarik, perlu diperiksa dulu apakah butuh perubahan strategi atau pembaruan pesan dari pemasaran. Contoh merek yang melakukan revitalisasi dan berhasil itu ada namanya Montaindo. Montaindo itu adalah satu merek dari perusahaan PepsiCo. Mereka mengubah citranya untuk menarik generasi muda yang aktif. Jadi mereka tuh kayak mengubah desain dan lain-lain sehingga para generasi muda itu tertarik dengan produk mereka gitu. Oke, selanjutnya ada merencanakan strategi penetapan merek. Nah, apa sih itu strategi penetapan merek atau branding strategi? Merupakan cerminan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. 3 pilihan utama yang harus diperhatikan ketika perusahaan ingin memperkenalkan produk baru. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menetapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Terus yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang ada. Lanjut. Ada keputusan penetapan merek. Keputusan strategi penetapan merek yaitu perusahaan akan mengembangkan nama merek untuk sebuah produk karena saat ini penetapan merek adalah kekuatan yang begitu besar sehingga hampir tidak ada barang yang tidak bermerek. Ada 4 strategi umum yang digunakan perusahaan untuk memilih nama merek yang akan dipakai. Yang pertama nama individu, yang kedua nama keluarga selimut, yang ketiga nama keluarga terpisah, yang keempat nama keluarga korporat yang digabungkan dengan nama produk individual. Nama individual dan nama keluarga selimut masing-masing sering disebut sebagai rumah merek dan rumah bermerek, dan mereka mempresentasikan dua sisi dari kombinasi hubungan merek. Nama keluarga terpisah berada di antara keduanya, dan nama individual ditambah dengan nama corporate gabungan. Oke, next. Perluasan merek. Ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan
sebuah produk baru, produk itu disebut perluasan merek atau brand extension. Banyak perusahaan memutuskan untuk melipat gandakan aset mereka yang paling berharga dengan memperkenalkan sejumlah produk baru di bawah nama merek terkuat mereka. Keunggulan dari perluasan merek ini yang pertama, perusahaan dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Nah, kekurangan dari perluasan merek atau brand extension ini, yang pertama, perluasan ini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan manapun. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan ekspektasi konsumen. Yang ketiga, ada kegagalan produk pasar baru. Yang lanjut, portofolio merek atau brand portofolio adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Setiap merek harus didiferensiasikan secara jelas dan menarik segmen pasar yang cukup besar agar dapat menunjuk biaya produksi dan pemasarnya. Pemasar mengamati portofolio merek secara cermat sepanjang waktu untuk mengidentifikasi merek yang lemah dan membunuh merek yang tidak menguntungkan. Merek juga dapat memainkan sejumlah peran khusus sebagai portofolio. Yang pertama, franchise atau merek petarung. Diposisikan dengan memperhatikan merek pesaing sehingga merek lebih utama, flagship brand yang lebih penting, yang lebih menguntungkan, dapat mempertahankan positioning yang mereka inginkan. Yang kedua, ada sapi perah, cash cow. Beberapa merek tetap dipertahankan walaupun penjualannya menurun karena mereka masih memiliki pelanggan yang cukup besar dan mempertahankan profitabilitas mereka hampir tanpa dukungan pemasaran. Yang ketiga, tingkat pemula kelas bawah. Peran merek yang relatif murah dalam portofolio seringkali untuk menarik pelanggan ke warah-bala merek. Pengecer suka menampilkan pembangunan lalu lintas ini karena merek-merek ini mampu meningkatkan pelanggan ke merek yang lebih mahal. Prestige kelas atas, ada peran merek yang relatif mahal seringkali untuk menambah gengsi dan kredibilitas bagi seluruh portofolio. Baik, ini adalah materi terakhir, yaitu adalah ekuitas pelanggan. Kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan ekuitas pelanggan ini. Tujuan manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Perspektif ekuitas merek dan ekuitas pelanggan tentu memiliki banyak tema yang sama. Ekuitas pelanggan merupakan konsep lengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk sebuah merek. Okay, next. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada akuisisi dipengaruhi oleh sejumlah prospek, probabilitas akuisisi dari suatu prospek, dan pengeluaran akuisisi per prospek. Dan yang kedua ada retensi dipengaruhi oleh tingkat retensi dan tingkat pengeluaran retensi. Yang terakhir ada pengeluaran tambahan merupakan fungsi dari efisiensi penjualan tambahan, jumlah penawaran penjualan tambahan yang diberikan pada pelanggan yang ada, dan tingkat respons terhadap penawaran baru. Keduanya menekankan pentingnya loyalitas dan ide bahwa nilai diciptakan dengan memiliki sebanyak mungkin pelanggan yang membayar harga setinggi mungkin. Next. Ini ada perbedaan dan persamaan ekuitas merek dan ekuitas pelanggan. Yaitu ekuitas pelanggan tidak selalu memperhitungkan sepenuhnya gerakan dan gerakan pembalasan pesaing secara menyeluruh atau dampak dari jaringan sosial serta rekomendasi dari mulut ke mulut dan pelanggan ke pelanggan. Di sisi lain, ekuitas merek cenderung berfokus pada isu-isu strategis dalam mengelola dan menciptakan serta meningkatkan kesadaran dan citra merek dengan pelanggan. Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek tanpa pelanggan